Penjelasan dulu S1-nya di mana, Mas Arifin? Pertama yang kedua dulu aja deh. Oh ya. S1 saya itu di jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. S2-nya? S2 dan S3 saya di The University of Reading di Inggris. Oh, Reading. Untuk bidang saya itu sistematik, khususnya botani tumbuhan. Memang udah takdirnya begitu. Coba perhatikan, yang ngomongan semua dari biologi. Jadi kalau ngomong DNA, pastikan orangnya pernah kuliah di biologi atau biologi terapan. Kalau nggak pernah, jangan dipercaya omongannya. Betul. Kenapa itu benar, Pak Sugeng? Karena Pak Sugeng itu cuma mengkopi saja dari apa yang disampaikan oleh orang Arab yang namanya Muhammad bin Abdullah, bergerak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serahkanlah urusan pada ahlinya. Itu. Kalau DNA, kalau tanya DNA, jangan dokter lulusan Amerika jurusan informatika. Menyesatkan itu. Iya. Jadi, terus yang kedua tadi gimana? Kalau boleh tanya, ya tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan aja. Ya sudahlah, karena itu mungkin sudah qadarullah ya, gitu. Nama saya Ari Prihardianto Chaim. Chaim dari bahasa Jerman itu marga Jerman, K-E-I-M. Chaim sebenarnya. Nah, kalau diurut ke atas, nama Chaim itu sebenarnya dari Chaim. Chaim itu nama dari Bani Israel, khususnya dari keluarga Lawi. Jadi saya bukan Yahudi sebenarnya. Yahudi itu kan keturunan Yahuda. Kalau keturunan Lawi itu Bani Lawi namanya, atau Levitikus, atau kalau yang punya jeans itu Levi Strauss. Levi Strauss. Tapi aku belanja jeans ya bayar ya. Sing gawe mbahku. Jadi kira-kira gitu. Itu Levi itu adalah nama bapak ke atas. Jadi dari Nabi Yakub itu anaknya banyak ya, ada Yusuf, Benyamin segala macam. Salah satunya Lawi, Yehuda. Dari Yehuda nanti menjadi raja-raja Bani Israel. Daud, Sulaiman. Kalau dari Lawi kebanyakan imam, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, itu dari Bani Lawi. Nah, lah kok saya bisa seperti itu ya karena kakek saya, anak buyut saya memang orang asing. Ya qadarullahnya begitu. Nah, yang pengalaman unik itu. Yang dari perempuan, yang dari Sunan Kalijaga itu gimana? Jadi itu sih katanya mbah saya. Buku nasab ya? Enggak sih dari mbah, ceritanya mbah itu kan turun temurun. Jadi bapak tuh punya ibu, bapaknya kan Sinyo, ibunya orang Magelang, Magelangnya Borobudur, terahnya Sailendra memang. Enggak semua Sailendra tuh pergi ke Sumatera membangun Sriwijaya ya. Sebagian tetap di sini merawat peninggalannya, Borobudur, Pawon, Mendut, itu kan mereka. Nah, dari mbah tuh, Mbah Buyutmu cerita, bapaknya nenek saya cerita, itu masih keturunan Ki Ageng Selo. Tapi Ki Ageng Selo itu apakah kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Saya nggak tahu. Ki Ageng Selo itu katanya itu muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga, sekaligus keponakannya. Saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi masih berdarah Sunan Kalijaga, masih berkerabat. Tuh. Nah dugaannya tuh seperti itu. Lah kalau Kanjeng Sunan Kalijaga, apakah dia keturunan Rasul atau tidak? Apakah dia berhaploid J atau tidak? Menurut sebuah hikayat seharusnya iya. Karena begini, dari mbah juga loh. Dulu tuh orang ya para wali itu lagi nyantai-nyantai lah, ngudut-ngudut ngopi kayak kita gini aja. Berarti kita wali. Ya kurang lebih. Ya kurang lebihnya lagi kayak gini lah. Ya. Terus pada bilang gini, kalau orang Arab semua ngumpul, yang jadi imam Rasulullah. Kalau orang Persia semua ngumpul, yang jadi imam Salman Al-Farisi.
Kalau semua orang negro ngumpul, yang jadi imam Bilal Arabani. Terus kalau awake dhewe ngumpul jadi imam sapa yo? Gitu kan. Kalau orang Nusantara ini kumpul, yang jadi imam itu siapa? Gitu. Terus mereka berdoa kepada Allah mohon petunjuk. Lalu turun petunjuk. Ini cari mbah ceritanya. Itu ada mihrab yang ditutup sama horden. Mihrab masjid yang dibangun para wali itu. Kata malaikat Jibril waktu itu, Rasulullah sudah menempatkan jaket kulit dombanya di situ. Pakailah oleh kalian. Yang pas itulah keturunan Rasulullah. Itulah yang menjadi imam di tanah Jawa. Wah, semuanya pada nyobain Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kiri, semua nyobain. Kanjeng Sunan Kalijaga enggak. Kenapa? Karena beliau merasa yang paling muda, ilmunya yang paling belum setinggi mereka lah. Terus Sunan Bonang, Sunan Ampel itu Sunan yang paling tua, lupa saya Sunan. Lu adik Sunan kenapa enggak pakai itu jaket? Oh, enggak lah. Kanjeng Sunan, saya kan masih muda, ilmu saya juga masih. Enggak, perintah dari Rasul, Kanjeng Rasul, pakai semua. Dipakai sama Rasul, pas. Jadi kalau orang Nusantara ini sholat, imamnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sepanjang yang diceritakan sama Mbah, hanya ada 2 keturunan langsung Rasulullah dari Imam Husain di tanah Jawa. Pertama Sunan Kalijaga, kedua Syekh Siti Jenar. Karena Siti Jenar itu udah lidahnya wong Jawa, asli jenenge itu Sidi Jenar. Kalau pakai Sidi itu udah pasti keturunan Rasul. Makanya orang-orang itu yang dia sembunyikan kalau namanya Sidi atau Said, dia dipakai nama Habib marah. Paham? Ya. Nah, terus pengalaman saya yang satu lagi itu sebenarnya Yang tes DNA tadi gimana? nah itu makanya nih nggak apa-apa deh, ya udahlah. Ya, ceritakan Nanti juga, Pak. mau ya kalau jadi tertawaan orang ya sudah takdirnya saya gitu. Jadi saya itu punya teman waktu sekolah di Inggris, anaknya sakit demam-demam begitu. Orang-orang Inggris itu takut sekali kalau demam. Kenapa? Merujuknya ke malaria. Jadi waktu Perang Dunia Kedua di New Guinea, tentara sekutu dan tentara Jepang itu sebagian besar mati bukan karena perang, tapi karena malaria. Itu makanya mereka takut sama malaria. Nah, anaknya teman saya itu suspek diduga malaria, kata dokter yang di London. Makanya dipanggil bapaknya, ditanya, apakah ada teman Anda yang baru pulang dari daerah malaria? Oh, ada itu teman saya. Dipanggillah saya, dicek darahnya, kan kalau malaria kan ada plasmodium. Ternyata memang saya malaria. Ya memang punya malaria, saya kena 7 kali malaria, kenapa saya masih bisa selamat itu karena kasih sayang Allah gitu aja. Kalau enggak saya udah mati tau kapan. Lah, di Inggris diperiksanya lengkap. Sepanjang yang saya ingat nih, sampai saja ketawa sendiri kalau ingat. Nama, Keim, Ari, P. Nationality, Indonesian. Ethnicity, Javanese. Ancestry, Jerman. Blood group, O, B. Resus negatif, haplogroup C. Apa enggak bingung itu orang? J1. C atau J1 itu enggak tahu lah, lupa saya. C pokoknya. C itu netizen perlu tahu maksudnya merujuk ke mana DNA. Abrahamic. C itu Arab. Keturunan Arab Ibrahim. dan Abrahamik, dari orang Arab, orang Israel itu yang asli J. C. Oke. Lah kan bingung tuh dokter. Orang Indonesia, sukunya Jawa, turunan Jerman, haplogrupnya C. Kan bingung itu dokter. Ini apa ini? Harus saya datang, saya jelaskan. Gitu. Bahwa ternyata nama Keim itu memang Yiddish, Yahudi Jerman. Gitu. Dan saya masih bersaudara dengan Oppenheimer itu.
yang ahli bom itu masih Manhattan Project. itu ya, itu masih satu grup. Yaitu tadi kan saya cerita ada rabi besar di Ceko namanya Judah Loe Bezalel. Nah inilah anak-anaknya pendeta Rabi Bezalel, nama marganya termasuk marga pelatih Jerman dulu tuh Loe, Joachim Loe. Nah itu ini jadi Joachim Loe itu Yahudi itu sebenarnya. Terus macam-macam ini apa mana itu berarti ya kalau dalam orang yang nggak ngerti itu. Nah salah satunya Oppenheimer, yang lain Kaim. Alhamdulillah saya masuk biologi. Coba kalau saya masuk fisika bikin bom atom. Dokter gini Pak Dokter. Iya. Keluarga Yahudi kan ada yang keluarga Yahudi yang garis lurus laki-laki ke Nabi Ibrahim melalui putranya Ishak. Ya. Itu yang pertama. Dan mereka banyak yang menjadi rabi dan menjadi pendetanya, menjadi kiainya, menjadi ulamanya. Ya. Nah, itu yang pertama seperti itu. Dan yang kedua, selain dari mereka yang Abrahamik ini, itu ada ras lain yang memeluk agama Yahudi. Ya. Kalau orang keturunan Yahudi tapi memeluk agama di luar Yahudi namanya Yahudi kripto. Yahudi yang memeluk agama lain. Tetapi ada ras lain yang kemudian memeluk agama Yahudi. Nah, sekarang begini, mohon maaf, ini kita gampang aja karena ini ilmiah dan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu harus tegas, transparan dan tegas, transparan, tajam. Nah, harus gitu. Bani Alawi, para Habib-Habib ini itu di situs-situs Yahudi internasional diklaim sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi. Tetapi mereka berhaplogrup G. Terus penanda yang paling kuat di situ ada penanda PF3296 sama dengan keluarga Gunzburg, Yahudi Ashkenazi Eropa Timur. Kemudian juga ada Goldstein, salah saya lihat di tabelnya itu dan lain-lain. Monggo dijelaskan, dikasih pencerahan ke warga Nusantara. Dulu di sekitar Kaukasus, bangsa-bangsa yang berbahasa Turkik, bukan bahasa Semitik ya. Kalau Semitik itu kan orang-orang Arab, Israel, sama Ethiopia, Amharik. Itu atau kalau di dalam Islam itu para Negus. Ya, waktu beberapa sahabat lari dari Mekah kan, hijrah. Salah satunya kan ke Ethiopia, diterima oleh Negus. Negus itu sebenarnya kayak sultan, itu gelar. Ya. Nah itu dia berbahasa Amharik, jadi tidak berbeda jauh dengan bahasa Arab. Sebelum terjadinya penaklukan oleh Romawi, sehingga orang-orang Yahudi itu di diaspora, bahasa Yahudi itu tidak berbeda jauh dengan bahasa Arab. Saya ambil contoh misalnya, itu kan udah tambahan macam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu udah tambahan. Kalimat intinya kan salam alaikum. Kalau Yahudi kan shalom alaikum. Sama kan? Kalau orang Yahudi juga kalau mau beribadah dia harus bersuci. Di Islam toharoh, mereka bilang toharoh. Untuk supaya kita juga kesejahteraan untuk kita semua, demi kebaikan kita semua, membersihkan harta, kita melakukan zakat. Ya kan? Orang Yahudi juga sama, namanya zakat. Sama kan? Jadi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah khutbah, orang-orang Yahudi itu boleh datang masjid, boleh dengar. Yang penting dia bersuci dulu, nggak masalah bagi orang Yahudi. Bagi orang Islam harus toharoh, Yahudi toharot, sama aja. Dan bersucinya juga sama, gitu. Nah, jadi boleh. Itu mendengarkan khutbah Nabi itu orang Yahudi nggak perlu bawa kamus. Sama kok bosone kok sebelum diaspora. Nah, kita juga mendengarkan cerita bahwa di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu Israel betul-betul makmur, kaya sekali. Dan juga tetap kaya bahkan sampai abad-abad pertengahan. Nah, di abad sekitar 6 atau 9 Masehi, atau itu sebenarnya kerajaannya lebih tua. Itu yang menguasai jalur perdagangan namanya jalur sutra, Silk Road.
itu ada bangsa besar namanya bangsa yang berbahasa Turkik, bahasa-bahasa yang seperti bahasa Turki, ya. Dia ada bahasanya, tahu sendiri bahasa Turki lah. Hidup atau mati, ya istiqlal, ya ulum. Istiqlalnya sih bahasa Arab, ulumnya kan bukan bahasa Arab. Nah itu bahasa Turki, ya istiqlal, ya ulum. Nah itu bahasa-bahasa Turki itu seperti itu. Tonton aja film-film Turki. Nah ya, itu bahasa Turki. Orang-orang ini tinggal di daerah yang namanya Khazar. Dan pernah menjadi kerajaan yang sangat makmur, disebut kerajaan Khazaria. Itu makmur sekali. Ya, wilayahnya itu sekitar Armenia, pecahan-pecahan Soviet itu loh. Georgia, Tajikistan, itu wilayahnya segitu. Ya. Nah, kemudian muncul kekuatan baru, kekuatan ekonomi baru, kekuatan militer baru yang bernama Kerajaan Israel. Nah, mereka berkoalisi dengan Israel karena mereka ingin berbagi perjalanan dagang yang bagus. Maka mereka mengadopsi agama Yahudi, memeluk agama Yahudi dan berbicara bahasa Yahudi. Ini disebut orang Khazar. Cuma karena kerakusan mereka sendiri itu salah namanya orang kaya. Akhirnya ambruk, terutama sekali ketika Persia datang, kemudian Islam datang. Nah, mereka banyak lari ke Eropa itu. Jadi yang disebut orang-orang Askenazim. Sebagian lari ke wilayah-wilayah Islam, Andalusia. Sampai Andalusia, mereka sampai di Timur Tengah segala macam. Mereka mengakunya Yahudi karena mereka memang beragama Yahudi, memang berbicara bahasa Yahudi karena memandang kerajaan Israel itu makmur kuat. Jadi oke, kita memeluk agama Yahudi. Nah ini disebut Yahudi G, Yahudi tapi haploidnya G karena orang-orang Asia Tengah daerah-daerah Khazar itu haplogrupnya memang G. Kenapa? Karena mereka tinggal di daerah stepa gini-gini kan tubuh menyesuaikan dan itu kan mempengaruhi fisiologi tubuh, proses-proses tubuh, akhirnya ke genetik mereka. Orang Arab kenal dan Yahudi, kenapa C? Karena tinggal di padang pasir kayak itu, tubuh mesti kuat, tubuh mesti begini, tubuh mesti begitu, makanya membentuk gen mereka berbeda, yang disebut haploid C. Kenapa haplo itu separuh? Jadi bukannya XY tapi hanya satu aja, entah X aja, entah Y aja, itu disebut haplotype. Nah, kalau laki-laki ya Y haplotype. Nah, masing-masing orang ini pasti punya kedekatan atau perbedaan dengan yang lain. Orang Arab kenapa mirip dengan orang Yahudi? Lah ya jelas mirip lah, orang mereka ini kok tinggal di satu wilayah yang sama gitu loh. Jadi yang namanya benar-benar nama Islam itu cuma Muhammad. Nama yang lain tuh nama Timur Tengah. Gak heran kan kalau ada orang Yahudi namanya Fatimah. Lah ya iya. Ada orang Yahudi yang namanya Abdullah. Ada. Karena mereka satu bangsa. Yang namanya Islam itu, yang namanya Islam benar-benar itu cuma Muhammad. Jadi orang-orang ini masuk ke wilayah Timur Tengah dan Eropa. Tapi pusatnya Bani Israel di luar Israel saat itu adalah di Basrah dan Baghdad. Yang salah satu rabi besar Baghdad itu kakeknya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ibunya itu putri seorang rabi besar. Mengerti? Itu yang mengusir orang-orang itu yang sok ngaku-ngaku Yahudi. Padahal dia bukan. Kenapa beliau bisa ngusir? Beliau rabi kok. Dan rabi juga Bani Israel. Dia tahu orang-orang ini bukan orang Bani Israel. Walaupun mereka berbicara bahasa Yahudi, beragama Yahudi. Tapi dia bukan orang Yahudi. Lu jangan ngaku-ngaku Yahudi loh. Gitu loh. Yahudi KW. Iya, kita kurang lebih gitulah. Lah, yang kemudian datang setelah itu adalah Islam. Rasulullah tahu kalau mereka nggak benar. Kenapa yuk? Rasulullah kan yatim piatu. Rasulullah diasuh sama bapaknya, pamannya Ali, Abi Talib kan.
Bapak itu kan sibuk kadang-kadang yang harus dagang, cari duit segala macam. Jadi sebagian besar waktunya Rasulullah itu dipelihara oleh bibinya. Bibinya namanya Fatimah, putri seorang rabi. Ya. Makanya mulanya ketika Rasulullah itu kemudian punya anak perempuan, cantik sekali, dikasih nama bibinya yang sayang padanya. Dikasih nama Fatimah juga. Gitu. Jadi ibu angkatnya Rasul ini yang nggak pernah dimunculkan mungkin di Islam. Ini juga yang membesarkan Rasul. Ibunya Sayyidina Ali, namanya Fatimah. Dan Nabi Muhammad itu sebenarnya anak pancing ibaratnya, karena Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah lama nggak punya anak. Akhirnya dipeliharalah Rasul supaya mancing kalau punya anak gitu. Dan Rasulullah sayangnya bukan main sama Sayyidina Ali, karena lama jadi anak tunggal dalam tanda kutip, tiba-tiba punya adik. Nah, jadi sayangnya bukan main sama Ali. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku, orang Khazar nih, ngaku-ngaku Yahudi, Nabi Muhammad tahu bagaimanapun juga ibu angkatnya adalah putri seorang rabi besar. Jadi Nabi Muhammad itu juga diajarin tentang agama Nabi Musa. Itu sebabnya kenapa ini rahasianya nanti saya ceritain. Terus Rasulullah juga dibesarkan oleh bibinya. Jadi kesimpulannya kalau ada orang ngaku-ngaku Yahudi, Rasulullah tahu. Karena mosok yang nggak diajarin sama bibinya. Pertama, kedua, Rasulullah itu anak angkat. Bibinya punya anak kandung namanya Sayyidina Ali. Ibaratnya kalau bahasa gaulnya ngaku-ngaku Yahudi, mosok sih? Tapi Rasul agak ragu. Panggil adiknya, Lili. Dulu ibu ngajarin ini enggak sih? Oh enggak tuh, ngawur tuh, Kang. Bukan orang Yahudi tuh. Maka itu orang Khazar tuh bencinya kayak apa sama orang Islam. Ya karena ditelanjangin sama Rasulullah dan Sayyidina Ali. Orang Islam juga ditelanjangi, Bani Israel juga ditelanjangi. Ya. Nah, Nabi Muhammad kan dipelihara sama ibunya yang Bani Israel. Dari keluarga Lawi, kaitannya sama Musa. Itulah sebabnya ibadah yang pertama kali dihitung setelah kita nggak ada adalah sholat. Dan pada saat dia dealing sama Tuhan tentang jumlahnya sholat, beliau ngobrolnya sama siapa? Musa. Karena apa? Karena Rasulullah juga berdarah Bani Israel, dari nenek buyutnya Salmah, dari keluarga Lawi, yang masih keturunan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bukan cuman sama-sama Nabi dan Rasul, tapi berdarah yang sama. Gitu. Jadi Nabi Musa itu betul-betul kakaknya Rasulullah. Gitu. Dalam segi bukan hanya karena dia lebih duluan jadi Nabi, tapi memang darahnya. Berarti kalau keluarga Wali Songo dan Kesultanan ini ngaku sebagai Sayyid keturunan Sayyidina Ali, berarti juga berdarah Lawi juga. Ada catatan seorang utusan Turki, Portugis, datang menemui Raja Jawa bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, orang Portugis ini saya lupa ada di mana, ada catatannya, kalau di Jogja pasti tahu. Orang Portugis ini menjelaskan Kanjeng Sultan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Raja Jawa Reo de Jawa gitu, maksudnya Raja Jawa ini putih tinggi seperti Turki. Karena yang diketahui Portugis tentang orang-orang itu kan kalau nggak Arab di Turki. Jadi beliau memang kayak Turki. Jadi diduga beliau memang ahlul dari Sayyidina Husain. Jadi maksud saya gini ya, setelah panjang lebar gini, ada dua jenis Arab yang datang ke sini. Pertama, Arab yang datang sebelum abad ke-19. Datang ke sini karena tertarik pada rempah. Kalau berkenan nanti saya sampaikan ke beliau-beliau atau di grup rempah dan bangsa Indonesia. Jelas Arab-Arab itu datang sini mencari rempah, tapi sampai ke sini diajarin sama orang kita. Orang kita jualan rempah ke sono. Orang Arab lihat, bro,
lo nyampe ke sini tuh lewat mana sih? Oh lewat sini, jalannya sini. Baru Arab datang ke sini. Ini Arab yang haplogrupnya J. Dan dari sinilah Kanjeng Sunan Kalijaga itu turun. Nah, kemudian datanglah bangsanya sebagian, bangsanya Mbah. Ya datang ke sini dengan kapal berbendera merah putih biru. Wah, Belanda datang ke sini. Jeng-jeng. Terus perang di sini, menguasai sana sini dengan Davide et Impera, adu domba di antara para sultan dan para pangeran, diajarin berantem apa segala macam. Oke lah gitu. Tiba suatu masa di mana Belanda harus berhadapan dengan seorang ahlul bait yang lain bernama Dipanegara alias Diponegoro. Dipanegara itu mendapat bantuan dari Utsmani. Ada Kiai Panjang segala macam, orangnya tinggi, mbah saya cerita nama Kiai Panjang, tinggi orangnya, putih, karabennya panjang sekali. Wong sang ndi Mbah? Turki. Oh, Janissary. Jadi Utsmani mengirim Janissary pasukan khususnya untuk menggempur Belanda. Habis-habisan Belanda itu. Jatuh miskin lah ibaratnya. Betul, pecah. Habis itu. Nah itu memberikan, jadi begini, Belanda itu adalah penjajah profesional, kita harus mengakui dia benar-benar penjajah profesional, dia belajar dari kesalahannya, itu yang kita harus juga belajar dari mereka. Wah aku babak belur habis orang duit maning jatuh miskin, gara-gara Dipanegara nih, alhamdulillah dia, bukan alhamdulillah, puji Tuhan dia kalah gitu. Tapi ini memberi pelajaran kepada Belanda untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang bisa membuat kacau Belanda di Nusantara adalah gerombolan orang-orang Islam. Jadi kita harus pantau orang Islam kalau kita mau tetap berkuasa di sini. Nah, terutama orang-orang Islam yang di luar kontrol kita, itu orang-orang Islam yang keluar. Orang Islam keluar kan naik haji. Nah di Mekah sana kan bisa aja ketemu orang-orang Utsmani, orang-orang negara-negara Kesultanan Islam Merdeka. Makanya mereka kasih tanda ini orang Islam yang pernah keluar negeri, yang pernah punya kemungkinan dipengaruhi asing. Makanya dikasih gelar haji dan hajah. Gitu. Emang ada Maulid Nabi besar Haji Muhammad? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah itu. Jadi gelar haji dan hajah itu bikinan Belanda untuk memantau orang-orang Islam yang pergi ke luar negeri. Bagus memang, tapi yo kecolongan juga kadang-kadang. Perang sono, perang sini. Babak belur juga gue nih. Gimana caranya yang lebih efektif lagi? Pengontrol itu bukan di label haji hajah, tapi dimasuk ke dalam society Islam. Kita harus cari orang Islam, jare Arab, tapi dudu Arab, podo karo awake dhewe. Gak percaya sama saya, mbok lihat daftar, mumpung sekarang duwe Google toh, lihat daftar Gubernur Jenderal Belanda dari pertama sampai Belanda bubar di sini. Mulai dari Jan Pieter Soenkoen, Max Soeker, terus sebut sampai Tjarda van Stekenburg atau apa dia yang terakhir. Jadi gini sebelum dikalahkan Jepang, itu wong Yahudi kabeh. Kelas. Nah, jadi dia butuh orang untuk ditanam di dalam yang mengontrol kita. Maka diberilah gelar Kapiten Arab. Orang-orang ini didatangkan dari Yaman pada tahun 18-an. Mulailah masuk Arab yang bukan haplogrup J. Itu mulai dari situ masuknya. Paham? Menarik. Nah, jadi orang-orang ini karena dimasukkan di sini diistimewakan, mendapatkan kedudukan ekonomi yang penting. Tapi ada satu yang lebih penting. Gue bisa dapat akses ke orang-orang Islam inlander ini dengan gampang tanpa harus susah payah. Caranya gimana ya? Orang ini mirip Arab, udah turunan Nabi aja. Nah, kalau ngasih ke Ustadz atau ulama beliau dari Jawa, dia kabar, oh ya Pak, tapi nggak menjelaskan. Kenapa? Karena nggak menyampaikan informasi ke dia, yang udah nggak apa-apa. Tapi kalau Habib, turunan Rasul,
Jujur apa adanya, cuma kemarin kami ngumpulin senjata loh, Bib, di sana untuk ini tuh ngadepin Belanda loh. Itu gunanya mereka bagi Belanda. Makanya dikasih gelar Kapiten Belanda. Betapa gagalnya Belanda dulu mengalahkan Diponegoro karena nggak dapat informasi dari pangeran, dari pengikut Diponegoro, karena orang Belanda aja datengin dia pakai basa Jawa, para orang-orang itu atau orang Jawa yang disokok Belanda untuk nyari informasi ke ke tentaranya pangeran Diponegoro. Yang ini kan lain, cucunya Nabi yang datang, masa mau bohong? Apalagi ditanamkan doktrin bahwa kalau kita itu jahat sama Nabi, jahat sama kita, kan kita anaknya Nabi, itu berarti kita jahat terhadap Nabi. Berarti kalau kita itu tidak mengikuti berdarah Nabi, itu kita sama dengan tidak mengikuti Nabi. Lah jarene anek sing jenenge Nabi Nuh, duwe anak papat, siji tenggelam, sing jenenge Kanaan. Emangnya Kanaan kalau Anda nggak sayang sama Nabi Nuh? Kan sayang. Masa tanya sama Kanaannya Anda nggak mau ngasih? Ya enggak, orang dia jahat, Pak. Kok kamu bisa tahu itu? Kalau dia jahat. Atau gini, Islam itu pertama kali dimuliakan oleh apa? Oleh orang Arab toh? Namanya Muhammad. Yang pertama nyaci maki menyerang Islam apa? Orang Arab juga kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kan pamannya Rasul, berdarah Rasul. Kalau Abu Jahal bilang, ya Assalamualaikum ya Muslim, minum bir yuk, mau ngikut. Itu kan pamannya Nabi. Yang jelas nasabnya pamannya Nabi. Biba-biban ini kan belum tentu, belum terbukti. Tapi kan Quran aja itu bilang, ya Abi Lahab gitu. Kan ada di Quran. Ya Abi Jahal apa segala macam kan disebut di Quran. Berarti apa? Berarti benar Nabi itu punya paman namanya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu, ya ini saya maaf, mungkin orang Arab di sini belum tentu haplogrupnya J semua, belum tentu. Siapa tahu mereka kasar ya. Kalau Abu Jahal kan pasti J tuh. Betul. Pamannya Nabi kok. Kalau Abu Jahal bilang Assalamualaikum, Abu Lahab atau Abu Jahal berdoa lah, Abu Lahab lah. Kalau Abu Lahab bilang gini, aku Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngombe bir, apa warap melu, itu kan pamannya Rasul. Makanya Rasul bilang, tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang Ajam, non-Arab, atau non-Arab terhadap Arab. Yang melebihkan adalah takwanya. Jadi darah nggak penting. Loh, memang yang namanya Habib-Habiban itu 100% yakin turunan Rasul, haplogrupnya J, belum tentu. Abu Lahab kan pasti umpamane kok. Kenapa nggak nurut Abu Lahab? Ayo. Jadi yang penting itu din, bukan darah. Kenapa mereka itu pakai jual-jualan gitu? Karena lihat historisnya. Ini saya nggak menebarkan kebencian atau apa. Ini fakta sejarah ya. Kalau mereka itu minta informasi, kaum muslimin yang sudah ditanamkan darah Rasul adalah darah saya adalah darah Rasul, kan manut wae. Kan Belanda enak dapat informasi ya. Mamulane semenjak kedatangan Arab, Habib dan apalah jenenge ini abad ke-8, abad 19. Kita baru merdeka tahun berapa? Tahun 45 kan? Berapa puluh tahun dan ratus tahun. Karena efektifnya ini. Jadi disimpulkan dulu sebentar ya. Boleh. Jadi intinya itu gini loh, kalau bahasa umumnya itu, bahasa awamnya itu, dari pembicaraan ini yang pertama itu berdasarkan open posting dari situs-situs DNA, beberapa sampel dari Habib Alawi yang sudah tes di lab-lab DNA itu mereka haplonya itu G. G itu Yahudi Khazarian dari Kaukasia. Yahudi Kaukasia itu bukan keturunannya Nabi Yakub, bukan keturunannya Nabi Yahuda, bukan keturunannya Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Yang pertama, yang kedua, mereka itu sejarahnya didatangkan di sini dalam rangka untuk kepentingan penjajahan Belanda dengan klaim bahwa mereka dzurriat Nabi. Makanya sampai sekarang kalau mereka disuruh tes
DNA pasti nggak berani karena yang sudah tes itu haplonya G. Sementara kalau Bani Israel, kalau Rasulullah itu haplonya J. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Ya, jadi ini kalau ilmiah ya, saya tidak menebarkan kebencian atau Ya. apa. Ini semata-mata ilmiah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. ya, Ya, ikutilah ahlinya, ya, ikutilah saran ahlinya. Itu kira-kira gitu, Pak. Terus yang paling utama itu gini, ini kembali kita katakan bedakan antara ilmu, makom, ya kemuliaan sama nasab. Jadi nasab ini memang adalah sesuatu takdir yang tidak bisa kita tolak. Kita dilahirkan dari ras apa, dari bapak siapa, ibu siapa, ya kan? Ini harus kita terima dengan bangga. Jangan coba kita menutup-nutupi atau kita malu dilahirkan dari suku Jawa, dari apapun, ya kan? Beliau dengan jujur mengatakan bahwa haplogrup saya J1. Beliau ada dari keluarga Lawi, ya kan? Yang Lawi ini adalah putra Yakub. Yakub adalah putra dari Ishak, Ishak adalah putra dari Ibrahim, dan keluarga Lawi ini juga banyak berkerabat dengan leluhurnya Bani Hashim. Jadi itu yang pertama. Dan ini tidak menjadikan seseorang menjadi suku apapun ini menolak kebenaran. Beliau keturunan Lawi, garis lurus laki-laki, kromosom Y, insya Allah begitu, ya kan. Tetapi tidak menutup peluang untuk beliau menjadi orang yang lebih bertakwa di dalam Islam, di dalam umat Muhammad. Jadi tidak usah malu. Anda keturunan dari Bani Hazar, keturunan dari Yahudi haplogrup G, nggak usah malu, ya kan? Ya, di KW nggak usah malu. Justru kalau Anda ya kan menerima itu sebagai takdir dan rahmat Allah, maka Anda makomnya tinggi mulia, apalagi berlomba-lomba di dalam kebajikan, karena innatina indallahi Islam dan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu. Tapi gini, tadi saya kaget menjenengan ngasih info karena ini juga matching juga dengan data yang pernah kami terima. Jadi bahwa suatu kenyataan sejarah bahwa VOC dulu pernah menjadi perusahaan dagang paling kaya di dunia. Satu. Suatu kenyataan sejarah juga bahwa dulu Belanda itu besar. Kemudian karena pemberontakan terus-menerus di Nusantara sehingga terpecah menjadi Belgia dan Luxembourg. Berarti kan luas dulu, berarti kan luas dan kaya. Kemudian di Belanda juga, kalau nggak salah di Den Haag, itu ada perpustakaan paling lengkap dan sekarang sudah digitalisasi. Manuskrip terbanyak diaspora keluarga Yahudi seluruh dunia. Ada sekitar 2 juta manuskrip. Nah, tadi saya juga heran dan kaget dan surprise sebenarnya ketika jenengan tadi mengatakan bahwa gubernur jenderal Belanda di antaranya misalkan Jan Pieterszoon Koen yang kepalanya dipotong oleh Sultan Agung, ya kan, sampai yang terakhir kalah dengan Jepang itu ternyata mayoritas sebagian besar adalah dari Yahudi. Ini tapi Yahudi asli. Nah, ini Yahudi asli. Saya kurang tahu, ya. mungkin bisa aja kasar. Ya, bisa aja kasar. Ya. Dan artinya ketika mereka mendatangkan antek, ya kan, untuk dibawa ke Nusantara, pasti antek-antek yang mereka ansosnya, maksud analisa sosialnya, analisa strateginya sudah matang lah. Yang jelas ini pasti efektif dan pasti akan berpihak kepada mereka dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kolonialisme mereka. Yeah.